Sahabat, nanti kita sambil jalan aja ya, mau ke depan ini. Saya dengar ada keramaian di sana. Entah ada apa juga ya. Mungkin lagi pada ada acara nih. Astagfirullah Rabbal baraya. Ada orang. Mbak, kenapa? Mogok ini, Bang. Mau mogok? Aduh, mana perempuan sendiri bawa motor. Buset, motornya emas. Berapa gram ini? 20. Ah, 20 gram masa gede banget. Enggak serius, Mbak. Kenapa di sini? Mogok ini, tolong bisa nggak? Aduh. Saya bukan ini juga. Sini coba. Coba ini motor jelek ke sana aja lah. Ini motor Mbak. Enggak, maksudnya mau parkir aja. Awas gembanya coba. Wah, saya nggak bisa bengkel soalnya Mbak ini. Nah, di sini aja. Gimana ya? Terus Mbak lagi nunggu siapa maksudnya di sini? Ini kalau motornya mogok di sini nggak ada orang lewat loh. Ini saya mau cari bengkel, mau didorong tadinya. Aduh, masa tempat kayak begini jauh juga Mbak di sini. Mbak, aduh gimana ya? Di sini bahaya Mbak, rawan banget, banyak banyak preman. Masa sih? Kalau gini, ini motor Mbak taruh aja di sini, banyak nyari tempat aman aja, nyari orang. Ya, kalau motor saya yang dibawa gimana? Ya nggak bakalan kan motornya mati. Kan siapa tahu nanti dijual. Iya ya, di kilo dapat uang juga lumayan ini kalau di kilo. Tapi Mbak di sini bahaya loh. Kayak Sini gimana kan, sih, Mas? ya ini kan rawan nggak ada Tadi rumah. udah sejam lah di sini. Gak Ah, ada buset. yang mencurigakan. Iya kan kita juga nggak tahu kan misalkan adanya jam berapa preman ke sini sewaktu-waktu. Nah, lebih baik, saya juga nggak bisa sebenarnya Mbak betulin motor, nggak ngerti juga. Aduh gimana ya ngeceknya, saya nggak hafal juga, apalagi ini Gimana? motor gigi saya nggak tahu. Saya tunggu sini, Abang tolong cariin bengkel. Lah, masa saya yang disuruh? Saya ada perlu di sana. Lebih baik Mbak nyari sendiri aja. Sama saya jalan maksudnya. Nanti Mbak kalau udah dapat bengkel baru kesini lagi. Gimana? Masa ditinggal? Nggak apa-apa Mbak. Ya daripada Mbak nanti ada preman di sini. Gimana tuh? Kalau misalkan takutnya Mbak bawa uang, bawa HP, gimana dirampas mau? Bawa sih saya. Nah iya kan bahaya juga tuh bawa uang. Buset, bawa uang banyak lagi. Nanti saya upahin dah, tolong cariin ya. Aduh gimana ya? Mbak uangnya banyak tapi motornya, Buat beli ini buat motornya beli lebaran. emas loh. Emas asli ini Mbak. Coba aja gigi. Mbak ini orang kaya kayaknya ini. Alhamdulillah. Tapi orang, iya kalau motor antik kayak begini mending pakai emas semua ini. Wah orang kaya. Jadi Mbak menurut saya mending ayo tuntun aja lah ke sana lah. Dorong aja. Yaudah, saya yang naik ya. Enak aja Mbak menaik. Saya cepet buru-buru soalnya saya. Yaudah, tolongin. Udah motornya di sini aja. Ya terus? Motornya di sini. Mbaknya nyari orang buat ngebetulin ini bengkel daripada di sini nanti ada preman. Mas aja sana yang pergi, saya bisa kok sendiri. Dikasih tahu malah ngeyel Mbaknya. Saya sering kesini loh, saya sering ketemu preman. Udah, sana pergi. Mbak itu bawa uang banyak, bahaya. Nggak mungkin lah, nggak ada preman-preman di sini. Wah nggak dengar juga, awas ya nanti Saya kamu. juga preman. Preman apa kamu? Preman minta duit. Oh itu dapat minta kamu uang itu banyak Ya. atau apa? Kamu pulang kerja apa gimana? Itu uang banyak kenapa nggak beli motor baru? Ini aja dimodif-modif Buat jadi beli emas. baju saya buat lebaran. Buat beli baju. Ih, gimana sih? Jadi kalau misalkan Mbak pengen jajan ini tinggal potong aja gitu, Iya, satu jual. jual. 1 gram gitu jual. Iya. Buset, Makanya saya nggak mau ditinggal ini motor. antik ya ini motornya. Wih. Ya udah, kalau memang Mbak emang nggak percaya ya udah saya pergi duluan. Ya udah sono. Awas Kalau nanti dia Mbak. nggak mau bantu dari tadi. Saya bukan nggak mau bantu. Ya terus apa? Ya kalau misalkan saya dorong saya nggak keburu dong ke sana. Ya udah sono Saya ada aja waktu. lu pergi. Mbaknya ayo saya Nggak ikut. mau. Ke sini ada nanti ada preman mau. Daripada motor saya yang hilang gimana? Nggak bakalan kan mati. Gimana? Paling juga bahannya di kilo. Nggak mau. Ih, motor Aduh. kesayangan nih. Iya ya tapinya emas. Ya udah kalau begitu. Nanti kalau misalkan ada preman nggak bakal ada yang nolongin. Nggak ada, Gimana? nggak bakal ada preman di sini. Nggak apa-apa nih benar nggak takut. Sono lu. Awas ya. Ya udah kalau gitu saya pergi. Udah dikasih tahu malah ngeyel orang. Oh ini Mbak,
Saya khawatir loh, saya nggak Kalau bercanda. khawatir cariin bengkel, saya yang nunggu di sini. Aduh, nggak mau juga mbaknya ikut. Gitu. Tapi ban doang. Tuh, takut dikilo tuh kayak gitu. Gak mau gua. Ih, mbak, bukannya gitu. Orang-orang juga nggak bakalan. Masa? Mbak, silakan motor di sini mati. Ada orang lewat nggak bakalan mau berhenti, mbak. Mereka juga takut kalau di sini banyak preman. Dibilanginnya Ada susah. preman-preman. Lagi pula ini pada diikat lah belum puasa. Yaudah, saya dorong ke bantu. Ayo. Coba. Gua jangan digituin. Nggak bisa jalan. Orang motornya juga rantainya putus. Ini nggak bisa. Dah. Udah mbaknya aja jalan ayo sama saya. Gak mau. Nanti mbak balik lagi ke sini. Nggak mau. Saya punya urusan. Enggak. Ya udah kalau nggak niat bantu gak usah. Mending pergi aja lu. Dibilanginnya ngeyel takut ada preman. Mbak awas loh, kalau ada preman nyesel mbak nih di sini. Bawa uang banyak juga. Nanti nggak bisa ikut lebaran mau. Mana mungkin. Kamu ini lu nggak tahu gua anak siapa? Nggak tahu. Anak orang lah. Iya semua orang juga anak orang, bukan anak manusia. Yaudahlah. Dikasih taunya ngeyel. Yaudahlah. Gua mau nyari tukang ojek aja minta step. Tuh, ada suara motor tuh. Mau nggak ya? Stepin motor gua. Gak jelas tuh orang, banyak preman dia sendiri yang ada di sini. Komplotannya kan. Masa didorong sih, kan capek ya. Aduh, mana berat lagi. Kok? Oh, ininya. Kenapa mbak? Motornya mbak? Mogok, Bang. Wih, mau coba mbak saya cek mbak. Boleh. Tapi ini motornya kayak emas nih mbak. Emang emas ini. Coba saya cek dulu mbak. Saya cek dulu mbak. Boleh. Tenang mbak, saya orang baik kok, saya orang baik mbak, saya orang sini mbak. Aduh, basah. Apa gini ya? Ini udah kontak. Basah wajar mbak. Habis kehujanan kali motornya mbak. Iya, tuh saya lupa. Ini kok ini udah dingin udah lama mbak, di sini udah lama mbak. Udah 1 jam. Tapi mbak perempuan bisa juga bawa motor nggak ada remnya kayak gini mbak. Iyalah, hebring gua mah. Langka. Orang kaya juga ini sih mbak. Tolonglah Bang cekin, nanti saya kasih duit nih. Oh tenang mbak, tenang Iya, mbak, coba iya. saya cek dulu ya, Iya. asli mbak. Saya cek dulu ya mbak, Ya. saya cek dulu mbak. Kalau itu hidup saya kasih 200.000. Oke mbak, udah hidup, ntar saya cek lagi mbak ya. Ya. Ini hidup mbak, Kok bisa sih? hidup. Coba saya yang jajal. Cancel mual. Itu hidup mbak. Gimana tadi? Di engkol mbak, itu kan Berat saya, aduh belum makan. Ituin Bang. si mbak gini doang mbak. Tuh, hidup kan mbak. Iya, iya. Tuh. Hidup kan ya. Iya, ya. Dah, ini 200.000 mbak. Oh iya. Kok bisa ya? Tadi si Wih. abang tadi nggak bisa, dia katanya nggak bisa Saya ngecek mah motor. mbak orang bengkel mbak, apa juga bisa mbak. Ntar. Weh mbak tambahin lagi lah. Oh siap. Nih bahasa tegah nggak apa-apa. Weh mbak ngapain 300.000 mbak? Saya kalau ngebetulin motor itu di atasnya 2 juta mbak. Mahal amat. Si mbak ini nggak percaya mbak. Kalau nggak saya bantuin motor mbak nggak bisa hidup ini mbak. Ya terus berapa? 2 juta. Astagfirullahaladzim, mending beli motor lagi gua. Yaudah harus motornya buat saya aja Ya nih. nggak mau, nggak bisa gitu dong. Itu udah saya kasih 300, masa mau minta lagi? Mbak nggak bisa gitulah ini. Masih saya kan kasih 1, 2, 3. Nggak kebeli baju, nggak kebeli celana mbak. 2 juta semua juga mbak kalau nggak bengkel. Ini pas 2 juta ini. Buat beli baju juga saya sama. Udah nggak mau, pokoknya saya tambahin lagi 2 juta lagi. Bang mau diterima nggak? Kalau nggak mau, ya udah sini balikin.
2 juta dulu ke sini. Ini Ya, kasih sama saya. nggak mau lah. Saya juga nggak mau ini, Mbak. Si abang ini gimana sih? Mau niat bantu atau mau niat apa? Minta duitnya gede banget, 2 Mbak, juta. saya niat bantu Mbak. Nggak sampai segitu lah, 2 juta. Apaan sih? Udah itu, terima aja buat lu tuh. Gue ikhlas. Saya intinya 2 juta. Weh, nggak bisa gitu lah. Saya ambil kuncinya ini. Kamu jangan macem-macem ya, siniin. Saya ambil kuncinya. Ya udah, serahin dulu 2 juta itu. Nggak Saya mau. kasih kuncinya. Nggak. Ya kalau nggak mau ya udah. Mau kasih uang nggak 2 juta? Ngapain gede banget? Itu udah jasanya, Mbak. Itu kan kalau nggak saya betulin, motor Mbak nggak bisa hidup. Gimana sih? Ya cuma tadi yang dia dibenerin apanya doang tuh. Semua itu Mbak saya benerin. Cuma apa itu yang kabel-kabelnya disambungin lagi itu doang, masa 2 juta. Ya kalau Mbak nggak bisa nggak bakalan ini. Ya kalau tau kayak gini gua mending ke bengkel lah. Nggak sampai segitu, 300 juga nggak mungkin ke bengkel kalau ke mah. bengkel itu jauh Mbak, 1 kilometer. Ya daripada gua dipindahin 2 juta. Mbak lebih parah kalau nggak bengkel. Di sini Ya, Mbak. ya masa gua pulang ke bawa duit, gak bawa baju. Orang gua niatnya mau beli baju. Ya udah cepetan mau kasih enggak? Ini lebih berharga duit apa motor? Dua-duanya lah, itu udah 300. Mbak, 300.000 dapat apa Mbak? Dapat banyak itu lu. Rokok juga dapat tuh 2 slop. Nggak mau. 2 slop gimana? Rokok apaan? Biasa rokok mahal Mbak. Sok-sokan banget sih lu. Udah. Intinya gua sekarang minta duit 2 juta, kalau enggak gua matiin lagi motornya. Gak mau. Ya udah gua tahan kunci motornya. Ya sini balikin bang, gua teriakin maling mau lo. Silakan teriak maling. Maling. Ada siapa Mbak? Di sini nggak siapa Mbak. Mbak sendirian di sini, saya sendiri ya. Siapa sih lu sebenarnya? Lu mau tahu gua? Enggak. Gua preman di sini Mbak. Preman. Lu juga nggak tahu gue siapa? Lu anak orang, Bukan. anak Ella. Bukan. Anak si Rama gua. Udah. Mbak mau milih motornya apa milih duit? Gua bilangin ke si HR lo. Mau apa lu? Mbak jangan bawa Apa? nama itu nih, Mbak. Ya udah kalau Mbak nggak mau ngasih, ya udah Yang gua. balikin dong, Ya itu udah. punya gua lo. Ya udah gua minta duit 2 juta sini buruan. Gua tahu itu. Apa? Daripada gua panggil teman-teman gua ke sini lu mau mampus di sini? Teman-teman gua banyak di sini. Siapa yang berani? Gua kenal orang sini namanya Syair. Bilang aja sebut nama gua. Udah Mbak sini cepet banget. Nggak mau. Mbak, nih lihat tangan saya. Diam. Nah, Yuhu. dapat duit. Sekarang Mbak turun. Duit banyak. Motornya mah udah amat nggak bakalan laku 1 juta Chan. Udah, Mbak tungguin di sini ya. Mbak tunggu di sini. Nurut sama saya sekarang. Mbak tunggu di sini. Saya mau pesta dulu, Mbak. Dadah, Mbak. Oke, pesta. Yuhu. Pak, masih di sini? Hah? Kenapa diem aja ya? Halo, Mbak. Astagfirullah. Ini kayaknya udah kena dendam ini. Hipnotis, makanya tadi saya pantau dari jauh. Halo. Bang, kayaknya tuh kena dendam tadi, Bang, sama preman tadi, Bang. Iya kayaknya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Nah, udah sembuh, sadar. Ngapain di sini? Kok ngapain di sini? Mbak, ini motornya udah hidup apa belum? Bentar. Udah. Udah hidup. Udah. Coba ke sana. Coba. Apa? Uang gua kemana ini? Benar
beneran. Tadi Mbak kena dendam. Temen lu ya tadi yang itu. Astagfirullah. Uang gua gak ada semua ini, hah? Mana temen lu? Mbak, dari tadi saya mantau. Saya kan udah bilang di sini rawan banyak preman. Dari tadi saya jauh itu mantau-mantau Mbak. Ya terus kenapa gak diambil itu uang gua banyak tuh 2.300.000? Ya saya udah bilang dari tadi Mbak ngeyel pengen di sini. Ini motornya udah hidup belum? Udah, tapi uang saya diambil itu. Kan dari tadi juga kata saya jangan di sini Mbak. Ya gimana dong bang, itu temen lu bukan? Komplotannya Apaan lu. teman? Saya kenal juga enggak. Bohong burut lu. Udah. Sembarangan apa itu burut saya nggak tahu. Buruan bang, mana temen lu, Oh, balikin buruan, duit. bukan burut. Buru, mana duit gua, Duit balikin. apa masa minta sama Temen saya? lu, temen, Mbak ini. Saya udah dari tadi bilang juga. temen lu. Siapa temen orang nggak tahu. Yang gendut juga. itu. Nggak tahu, saya nggak kenal. Orang itu tadi saya Pakai mantau dari masker jauh. itu. Kirain saya itu tadi itu teman kamu yang mau jemput. Makanya saya diam dari jauh mantau. Lu nya main seenaknya aja, bukannya tolongin orang Ya, lagi itu gimana? kesusahan. Ya kan simbahnya sendiri yang Udahlah ngomong. ke sana aja, ngapain di sini? Udah gini aja, ini motornya hidup kan? Hidup. Udah. Kita kejar Bawa orang aja yang lu tadi. yang bawa. Ini saya gimana bang? Ayo. Kan dulu bang, kan dulu bang. Iya bang, kan dulu bang. Ciri-cirinya kayak gimana? Sini naruh dulu. Aduh. Dari tadi udah saya bilangin juga. Mbak ini makanya jangan sok jago, Mbak ini perempuan. Biar begitu jagonya perempuan nggak bakal menang. Ya, terus kemana orang itu, saya harus cari kemana bang? Itu uang saya udah nggak ada 100.000 pun nggak disisain sama dia tuh. Saya nggak tahu lah. Itu mah salah siapa? Salah simbahnya juga. Ya kamu juga salah nggak nolongin saya, malah ngira dia teman saya padahal bukan. Orang simbahnya tadi saya udah bilang jangan nungguin di situ ngeyel. Sini. Mbak mending istirahat dulu dari sini, nanti kalau misalkan ini. Bang, keluar aja bang, yang situ bang. Bahaya bang. Di sini aja bang. Udah mau jadi ini bang. Ayo, coba. Aduh, ini gimana solusinya coba? Saya nggak tahu itu Ya, orang saya itu. juga bingung, itu uang saya nggak ada semua itu gara-gara lu nggak nolongin gua. Aduh, malah saya yang kena lagi. Saya kan niatnya tadi mau nolongin. Dibilangin Mbak jangan di pinggir jalan di situ rawan banyak preman. Apalagi Mbak ini bawa uang banyak. Pokoknya tetap salah lu. Ya masih mending ini motornya nggak diangkut loh, nggak dibawa. Cuma dihidupin Ya kan doang. itu uang juga gede tuh 2 juta. Uang Tapi kan gua ini diambil. mobil kan, mobil. Ini kan motor ini. Harganya lebih dari 2 juta kayaknya ini. Kan itu emas semua dapat dimodif. Berarti itu tadi premannya nggak tahu kalau ini emas. Bodo amat, ganti rugi aja lu sini. Lihat kok saya yang minta ganti rugi. Ya iyalah, ke siapa lagi gua? Orang mau nolongin masa kena ganti rugi. Aduh, apa-apaan Mbak ini? Salah sendiri dibilangin nggak mau. Terus sekarang gimana? Mbaknya mau nyari preman tadi apa gimana? Lu yang nyari, lu juga yang ada. Siapa saya? Ngapain ini Mbak nyuruh-nyuruh saya? Pokoknya nolongin tadi. Ya orang dari tadi kan mau nolongin. Ya orang lu nya pergi nggak mau cari bengkel. Mau ngapain saya disuruh-suruh? Coba kalau misalkan tadi Mbaknya, ayo kita dorong aja apa gimana? Ikut. Malah sayang sama motor. Enggak, lu tadi bilangnya motornya tinggalin aja, kita cari aja bareng-bareng. Lu juga sama modus itu mau berduaan sama gua kan? Sembarangan aja kamu. Bilang aja Apaan? lu. Bukan muhrim. Saya udah ngasih tahu. Bisi bang. Woi, apaan? Ini orangnya ini. Ih, apaan bang? Duit gua mana Ih, gendut? duit apaan mbak? Orang lu tadi ini yang ngambil duit gua Mbak, ini. saya nggak Iya kenal, Bang. benar. Tadi saya lihat-lihat ini. Siapa? Bang, diam dulu di sini kamu. Apaan sih? Saya dari tadi mantau Mbak ini. Terus kayaknya kamu ini bajunya juga enggak, sama iya, dari kamu. saya kasih Saya ada lihat. buktinya. Iya, Benar kan? Enggak. Mana buktinya? Apaan sih? Apa
Woi bang, woi lu apaan bang? Coba itu Gak ada nggak? Coba duit, ambil. Gak ada duit. Awas ada yang ngebendol itu. Gak ada duit. Ada nggak? Itu duit gua. Itu. Bang, itu duit gua lu bang. Aduh bang. Bang. Hmm, Bang. 6, 7, 8, 9, Woi bang, itu duit gua bang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh 300, 2.300.000 sih di pas. Benar. Udah. Udah. Ini orangnya mau diapain? Udah pukul aja itu perutnya. Bener ya? Iya. Mampus kamu. Dah. Mampus kamu. Kasih pelajaran. Dah. Woi bang. Udah ikat aja sini. Woi bang. Ini nanti kita panggil warga. Bang. Eh, udah. Aduh, malah kabur lagi. Aduh. Malah dilepasin sih. Ya orang kabur sendiri. Orang mau diikat. Tapi udah ada semua nggak uangnya? Udah ada. Aduh. Coba ngambil motor dulu. Astagfirullah, jadi capek saya. Aduh. Mana lagi si mbaknya? Itu tolong ambilin punya saya mbak. Dari tadi. Sini. Ah, dibilangin susah banget ngeyel. Untung aja tadi saya pantau dari jauh. Aduh. Bawa sini tuh. Punya saya. Mbak tungguin sini. Ah, tungguin ya. Jangan kemana-mana. Nanti ada preman kawannya lagi loh nanti. Saya mau ngambil ini dulu. Kan tadi juga saya udah bilang, Mbak, jangan nungguin di situ. Di situ tuh rawan. Saya udah tahu daerah sini banyak preman. Coba kalau misalkan dari tadi saya tinggalin, udah diambil semua uangnya. Ya udah tadi semua. Ya iya, kan itu ada saya kembaliin lagi Udah uangnya. ini apa ini ya? Bawa-bawa gini. Ntar apa dulu. itu? Ini Mbak, ini madu. Mbak ini kalau emang habis dari mana maksudnya ini? Saya dari rumah mau mana? Mau belanja? Ya, Kebetulan mau shopping, banget. Saya mau shopping. Enak banget itu. Jadi perempuan harus banyak. Premannya. Ini Mbak, kalau misalkan Mbak mau bepergian ke jauh sendiri, Ya. nih saya saranin bawa ini Mbak. Apa Ini. itu? Ini kulit kijang. Takutnya di jalan Mbak kena gendam, kena hipnotis kayak tadi ya. Terus dibegal. Tapi kalau misalkan Mbak bawa ini, insya Allah begalnya bakalan takut Mbak. Ataupun nggak bakalan jadi ngambil uang atau apa, nggak bakalan berani dia. Ya. Karena kulit kijang ini fungsinya memang seperti itu. Sudah dikasih doa, udah diruqyah sama Ki Mercon. Pernah dengar sama Ki Mercon nggak? Belum. Belum pernah. Kamu cari di YouTube, dia orangnya masih muda, Apa namanya? YouTuber. Nama YouTube-nya itu Ki Mercon official. Ya nanti aja. Nanti kalau misalkan Mbak butuh bantuan atau mau tanya-tanya apa bisa aja. Ya. Nah, saya punya nomornya juga. Nah ini fungsinya buat orang yang sering bepergian ke jauh sahabat ya. Takutnya ada preman, ada begal atau ada binatang buas. Nah, kalau kita pegang kulit kijang ini insya Allah kita bakalan selamat ya. Nah ini juga Mbak. Nah kebetulan ini lebih baik Mbak ini itu uang Mbak kerja apa punya usaha? Kerja. Oh gaji ya. Lebih baik Mbak ini kan wah sayang juga masih muda, lebih baik usaha sendiri Mbak. Iya, saya ini juga rencananya gitu. Nah kalau Investasi. memang mau usaha Mbak ini, nih saya saranin pakai garam asma. Biar apa? usaha kita itu lancar Mbak. Ini penglaris usaha, biar pelanggan pada datang, biar rame ya. Nah begitupun pula ini bisa jadi pagar goib Mbak. Apa itu pagar goib? Nah kan zaman sekarang kalau misalkan lihat orang sukses suka ada yang sirik. Nah mereka bisa ngelakuin apa aja biar kita bangkrut. Taruh tanah kuburan, makhluk-makhluk yang nggak bisa kita lihat. Seperti itu. Tapi kalau misalkan udah ditaburin garam asma ini di keliling tempat usaha, nah bakalan aman Mbak. Bakalan laris, manis, rame juga. Seperti itu. Nah ini saya bawa madu juga Mbak. Nih. Apa itu? Ini madu biasa sih Mbak, madu. Cuman madu ini sudah diruqyah, sudah didoakan sama Ki Mercon. Iya. Ya sahabat, madu ini bisa mengobati penyakit medis.
contohnya penyakit jantung, paru-paru, liver, kencing manis, kencing batu, pokoknya segala macam penyakit insya Allah bisa disembuhkan. Dan kelebihannya itu satu ini sahabat, ada bisa menyembuhkan penyakit non medis juga, seperti teluh, santet, kiriman-kiriman guna-guna dari orang lain yang benci sama kita. Insya Allah minum madu ini bakal bisa disembuhkan dan juga bisa melindungi kita dari penyakit apapun itu. Nah, madu ini ada 3 ukuran sahabat. Ini harganya cuma 100.000 ukuran yang kecil ini. Ini yang ukuran yang kecil. Kalau misalkan sahabat ini ngerasa kekecilan, saya juga ada yang ukurannya sedang nih. Ini ukuran sedang ini harganya 250.000 sahabat. Nah, kalau masih ngerasa kecil juga masih ada ukuran yang besar. Ini ukuran yang besar ini harganya 350.000 ya. Nah, kalau ini opsi ini pembelian madu ada di aplikasi Shopee. Apa namanya? Nah, di Shopee ini Mbak ketik aja Kimercon Al Hikmah. Nah, di situ bakal muncul ini madunya sama harganya. Tapi beda dengan kulit kijang dan garam asma. Kalau garam asma ini sama kulit kijang, Mbak bisa aja langsung hubungi adminnya atau Mbak bisa langsung ke rumahnya. Mbak dari mana ini? Dari Sumatera apa dari Jawa Timur, Jawa Barat? Jawa Tengah. Oh, dari Jawa Tengah. Oh, bisa. Kalau dari Jawa Tengah Mbak bisa naik kereta api. Ya, naik kereta api di stasiun Senen. Ya, buat sahabat juga yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, naik kereta api stasiun Senen turun di Tanah Abang. Nah, setelah di Tanah Abang itu transit naik jurusan Rangkas Bitung. Nah, setelah naik Mbak turun di stasiun Maja sebelum Rangkas Bitung. Nah, di situ banyak ojek, bisa juga pesan Grab. Nanti minta alamatnya aja. Alamatnya di Kampung Majalembur. Kok malah Kampung Pabuaran. Kampung Majalembur, Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, ya Provinsi Banten. Nah, nanti rumahnya Kimercon ini di belakang kantor desa Curug Badak, ya. Nah, kalau misalkan Mbak mau naik kendaraan pribadi seperti si Mas ini, bawa kendaraan Mas ini, takutnya Mbak bisa hubungi aja langsung nomornya. Berapa? Di 0812 1468 4098. Ya, buat sahabat juga kalau mau pakai kendaraan pribadi bisa langsung ke rumahnya aja ya. Alangkah baiknya bisa tanya-tanya langsung ke tempatnya, ke rumahnya Kimercon ya. Saya ulangi lagi alamatnya kok, Kampung Majalembur, Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsinya Banten ya. Rumahnya itu di belakang kantor desa. Ya, Desa Curug Badak. Ya udah, sekarang saya pantau, Mbak. Nggak apa-apa pulang aja, itu kan motornya udah hidup ya. Masih banyak ya Mas ya? Iya, makanya jangan punya pikiran jelek ke saya. Aduh. Nih saya punya sedikit rezeki buat Mas. Ih, jangan, Mbak. Gak apa-apa. Ih, Gak jangan. apa-apa. Buat ongkos di jalan, Aduh. Mas kan jauh juga ya. Oh ya udah, makasih. Tapi kurang 100, Mbak. Oh boleh. Ya udah. Makasih, Mbak ya. Ya, sama-sama. Aduh. Sahabat. Alhamdulillah ini. Tapi saya nggak enak juga. Mbak. Saya bercanda ini uangnya. Mbak. Wah, udah saya kasih lagi uangnya. Saya tadi bercanda sahabat ya. Tadi uangnya nggak saya ambil, saya kasihin lagi. Saya cuma bercanda kok itu. Oh ya, kita kan lagi di perjalanan ini men. Kita lanjut aja sambil jalan gimana? Iya. Ya udah. Kita sambil jalan, tapi jangan pakai kamera seperti ini. Ya, tutup aja ya. Kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelian produk Kimercon mulai dari madu rukiah, garam asma, kulit kijang dan lain sebagainya, hubungi nomor WhatsApp 0857 77 11 1171 atau di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Cara yang kedua, buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Shopee Kimercon Al Hikmah. Kemudian nanti akan muncul tulisan Kimercon Al Hikmah toko saya. Kemudian juga akan muncul produk-produk saya, mulai dari air karomah, jamu sakti, madu, kulit kijang, garam asma, buku ijazah dan lain sebagainya. Tinggal di check out saja.
yang ingin tahu khasiat daripada produk Kim Mercon, silahkan simak baik-baik. Yang pertama ada madu. Madu ada 3 jenis, yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Sangat berkhasiat untuk kesehatan, menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Caranya diminum. Madu ruqyah Kim Mercon juga bisa mencerdaskan anak kita yang sedang sekolah atau yang sedang pesantren. EQ-nya jadi hebat. Kata ulama, barang siapa anak kecil yang rajin minum madu, apalagi sudah diraja oleh Kim Mercon, sudah diasma oleh Kim Mercon, insya Allah anak kita nanti jadi cerdas. Ya. Kemudian selanjutnya ada produk garam asma. Ya. Fungsinya adalah kegunaannya yang pertama untuk pagar rumah, yang kedua untuk pagar usaha, bisa juga untuk melancarkan usaha, bisa juga untuk membersihkan diri kita dari aura negatif. Tata caranya untuk pagar rumah, sebar di rumah kita, insya Allah menjaga kita dari malas, ribut, pertengkaran rumah tangga, malas bekerja, malas ibadah. Yang kedua ini cara untuk memagari usaha kita, cukup disebarkan, ditaburkan di area usaha kita. Tujuannya untuk apa? Apabila usaha kita dijailin oleh orang lain, itu tidak akan tembus. Ya, membuat usaha kita insya Allah semakin maju. Selanjutnya, produk Kim Mercon ada jamu sakti seperti ini. Ini khasiatnya banyak sekali, jamu Kim Mercon ya, untuk menyembuhkan segala jenis penyakit, diantaranya amaldal, tumor, tekanan darah tinggi, kencing manis, asma, ginjal, kencing batu, rematik, liver, alergi, lemah jantung, mah, eksim, kurang nafsu makan, lemah syahwat, buduk, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Nah, kalau jamu, tata caranya 2 sendok jamu dicampur air setengah gelas air panas, diminumnya 1 kali sehari, yaitu sebelum tidur. Kemudian produk Kim Mercon selanjutnya ada Raja Kulit Kijang seperti ini. Setiap pembelian Raja Kulit Kijang akan saya berikan minyak penyelaras keilmuan. Caranya minyaknya dipakai mandi, yang seperti ini yang merahnya ya. Nah, kulit kijangnya ini dibawa-bawa saja. Karena khasiat kulit kijang ini, sahabat, yang pertama, apabila kita masuk ke hutan, semua binatang buas yang ada di hutan itu tidak akan menyerang kita, jadi tunduk sama kita. Ketika kita bawa kulit kijang ini di jalanan, pulang kerja, pulang silaturahmi, pulang dari pasar, sekolah, atau mau apapun yang sifatnya di jalanan, dibawa di jalanan, kita akan terhindar dari mara bahaya, bisa menyelamatkan diri kita dari begal, jambret, hipnotis, penodongan, pemalakan, dan lain sebagainya. Dibawa usaha maju, disayangi atasan, disegani bawahan, dibawa dagang juga, insya Allah dagangan kita laris. Ya, dibawa untuk nagih hutang, dibawa untuk apa segala hajat kita, ini akan mempermudah segalanya, sahabat. Nah, jadi bentuknya seperti ini.